Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Seorang yang pesantren itu biasanya mereka bahkan malah menjadi wajib untuk mempelajari kitab yang namanya Ta'limul Muta'alim. Kitab Ta'limul Muta'alim ini walaupun kitab kecil tapi manfaatnya sangat luar biasa dirasakan oleh para santri atau thalibil ilm. Pengarang kitab Ta'limul Muta'alim adalah Syekh Az-Zarnuji rahimahumullah taala. Semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan kepada beliau. Latar belakang Syekh Az-Zarnuji untuk membuat kitab atau mengarang kitab Ta'limul Muta'alim ialah karena beliau melihat di zaman beliau banyak orang mencari ilmu tapi tidak bisa mendapatkan tamrotul ilmi atau buahnya ilmu, yaitu beramal. Seperti yang mungkin kita lihat sekarang ini, banyak orang itu pintar dalam berbicara ilmu tapi sangat sulit untuk menerapkan. Misalkan ada santri kok melakukan pembunuhan, melakukan korupsi, melakukan tindakan yang tidak berpuji, atau orang Islam melakukan seperti itu, pasti ada yang salah dalam mencari ilmu. Nah, makanya Syekh Az-Zarnuji membuat kitab Ta'limul Muta'alim agar santri atau pencari ilmu itu harus pada grade yang benar. Bab yang pertama dikatakan oleh beliau adalah kenapa mereka tidak mendapatkan berkahnya ilmu? Karena mereka itu akhtau, mereka salah at-thariqah dalam menempuh cara-cara mencari ilmu. Yang kedua, wataraku, dan para pencari ilmu itu meninggalkan syara'illahu, syarat-syarat mencari ilmu. Dan dalam kitab Ta'limul Muta'alim diterangkan bahwasanya banyak syarat-syaratnya. Dan bagaimana caranya mencari ilmu? Karena kalau orang itu salah jalan, faman akhta'a thariqa faqad dhalla. Orang yang salah mencari jalan maka dia akan tersesat. Misalkan kita tahu bahwasanya yang namanya Jakarta itu dari Kebumen itu ke barat. Kok orang itu berjalannya ke selatan terus? Orang itu tidak akan menemukan yang namanya Jakarta. Begitu juga yang namanya santri. Dia mencari ilmu yang tujuannya adalah bisa dekat dengan Allah. Kok salah jalan mencari niatnya untuk wanita, untuk harta dan lainnya, maka dia tidak akan menemukan hakikat yang sesungguhnya dari ilmu tersebut. Dan banyak dari santri-santri atau orang yang mencari ilmu baik di sekolah atau di pesantren itu meninggalkan syarat-syaratnya. Walaupun di pondok pesantren itu sangat luar biasa, banyak ketat untuk mencari ilmu daripada di sekolahan dan tidak membandingkan. Tapi mari kita bersama-sama memperbaiki keadaan kita sebagai umat Islam di Indonesia. Yang satu, yang dilupakan oleh para pencari ilmu adalah melupakan ilmu fiqih. Ilmu fiqih itu sangat penting untuk dipelajari oleh para santri. Karena dari ilmu fiqih orang itu tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus dilakukan, mana yang harus dicegah. Mencari ilmu fikih itu juga dibarengi dengan tasawuf. Ibarat kita sholat, yang namanya fikih itu adalah kita perbaiki diri kita, mensucikan badan atau pakaian atau tempat dari najis, itu adalah secara fikih. Secara batin adalah membersihkan hati dari kotoran-kotoran agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Karena banyak orang sholat itu seperti orang mabuk gitu. Mereka tidak tahu maknanya, jengkelat-jengkelit hingga sholatnya itu terasa cepat, tidak nikmat. Lah dengan mempelajari ilmu tasawuf kita belajar bagaimana merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semua amal itu tergantung pada niatnya. Yang pertama, kalau kita sebagai penuntut ilmu itu menuntut ilmu karena Allah, tidak karena harta,
Maka kita besok menjadi apa, itu terserah Allah. Yang penting Allah tidak murka kepada kita. Seperti doa Nabi Muhammad SAW, Ilam yakun bika alaya khudubun fala ubadi. Terserah manusia itu mau menilai aku apa. Yang penting aku tidak mendapatkan murka Allah, itu sudah saya tidak peduli. Yang penting saya tidak mendapatkan murka kepada Allah. Dan sekarang itu kadang manusia terbalik. Lebih kepengen dielem orang, dipuji orang daripada dipuji oleh Allah. Makanya pesantren adalah tempat yang mengajarkan santri untuk bagaimana dekat dan bisa menjadi orang yang benar dan mendapatkan rahmat dari Allah, pujian dari Allah, bukan ingin pujian dari yang namanya manusia. Karena Allah itu maha kekal, maka kita senantiasa untuk mengingat Allah. Sedangkan pujian manusia itu bisa mati. Maka sangat lucu bagi orang yang hanya memikirkan sesuatu yang bisa binasa dan meninggalkan sesuatu yang abadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian banyak orang itu salah niat, mencari harta, mencari ilmu untuk keduniaan atau harta. Itu juga salah. Karena yang namanya harta itu kalau salah niatnya itu bisa menjadi berbahaya. Misalkan begini, bukannya kita menafikan kita tidak boleh mencari harta, tapi bagaimana kita mempunyai harta dan kita membelanjakannya. Kalau seorang santri, kalau dia ngaji di pondok pesantren, kalau dia punya uang banyak, pasti cita-citanya itu bagus buat pondok pesantren, beli kitab, menyenangkan kiai dan lain-lainnya. Itu kalau yang punya duit itu santri. Jadi punya uang, uangnya jadi berkah. Tapi beda dengan orang yang punya uang, dia khoyalinya beda. Dia tidak pernah ngaji, selalu dolan-dolan, senang-senang sama misalkan wanita malam. Pasti kalau dia punya uang ke diskotik atau ke tempat prostitusi dan lain-lain, maka hartanya tidak menjadikan berkah kepada orang tersebut. Orang sama mempunyai kamera misalkan. Kalau orang baik atau santri punya kamera pasti untuk upload video-video yang bermanfaat. Gitu. Untuk dakwah, untuk yang lainnya. Tapi kalau misalkan orang itu tidak pernah haji, dia akan memfoto wanita-wanita yang tidak senonoh misalkan. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Lah jadi pentingnya niat dalam segala hal itu sangat penting. Kita boleh punya uang banyak seperti Nabi Sulaiman. Yang penting hati kita tetap rendah hati bahwasanya itu adalah titipan dari Allah. Kita tidak merasa bangga. Itu cuma titipan. Gitu. Kapan saja diambil terserah Allah. Kita menjadi orang miskin, alhamdulillah. Karena semuanya adalah pemberian dari Allah. Allah yang kita cintai. Maka fa innal muhibba liman yuhib muti'un. Karena orang yang mencintai terhadap orang yang dicintai, dia akan taat. Kita yang mengaku mencintai Allah, maka kita tentunya harus taat terhadap ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada di muka bumi ini yang Allah tidak tahu. Bahkan daun yang jatuh Allah pun tahu. Semuanya sudah tertera di Lauhul Mahfuz. Tinggal kita menyelami kehidupan kita. Kalau kita melihat semuanya Allah yang menakdirkan, kita melihat semuanya adalah Allah, maka hidup kita akan menjadi tenang. Tapi kalau hanya melihat pemandangan luar yang dilihat hanya makhluk, maka kita akan melihat kebaikan-kebaikan pun menjadi sebuah kejahatan. Nah, itu pentingnya kita mempunyai ilmu. Karena dengan ilmu itu kita akan selamat dunia akhirat. Waman arada dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Nah, itu sekian dari saya. Nanti banyak episode selanjutnya seperti bagaimana niat mencari ilmu, seperti menghilangkan kebodohan, misalkan lagi untuk Aizul Islam wal Muslimin, misalkan kita menjadi anggota dewan itu enggak masalah, yang penting untuk kemakmuran Islam, tidak untuk kekayaan diri sendiri. Betapa luar biasanya. Di seri selanjutnya bagaimana mencari teman, mencari guru, kemudian waktu yang menghasilkan ilmu, apa saja yang menguatkan hafalan dan yang membuat lupa,
terus waktu, hari di mana bagusnya memulai pengajian, dan seterusnya. Maka jangan sampai terlewatkan kajian ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, wabil khusus kepada umat muslim semuanya. Dari saya cukup sekian, banyak kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada salahnya silahkan dikritisi di kolom komentar di bawah ini. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.